ngadep ke sana. Saya akan coba untuk merasakan beberapa energi. Ketika Monita rasakan apa aja yang muncul nanti, entah itu tarikan ataupun dorongan, Monita akan merasakan sesuatu. Oke. Ada yang Monita rasakan? Badan saya seperti panas. Oke, kita jelaskan dulu. Monita bisa kembali lagi ke tempat. Panas, kenapa itu panas, Arbi? Ada beberapa energi yang tercipta ketika saya membaca residu energi yang terjadi dalam diri Monita. Itu ada beberapa hal yang terbaca. Ada masalah dengan trauma, biasanya ketika ada rasa panas di sekitaran dada dan di belakang punggung, ketika dibaca itu ada trauma tersendiri di masa lalu. Atau mungkin kita lebih jelasnya kita akan panggilkan saja. Saya panggilkan sahabat saya, seorang indigo, Rudy. Ya, selamat malam Rudy. Selamat malam Bu ya. Tadi Arbi sudah mensinkronkan energi antara Arbi dengan Monita. Ada hawa panas dan juga trauma. Dan sekarang apa yang bisa dijabarkan dari Rudy, dari seorang Monita? Panas, merah, boleh tangan kamu? Siapa namanya? Sorry. Monita. Monita. Ada sesuatu yang menyakiti dia. Itu sudah terjadi lama. Bentuknya seperti santet yang akan membuat dia menjadi gila. Santet yang akan membuat dia menjadi gila? Ya. Sepertinya nih seseorang ada hubungannya dengan rumah tangga. Yang saya baca itu seperti rumah tangga menyerang dia dan itu ingin membuat dia gila. Mungkin kita bisa bertanya kepada dia lebih jelas lagi. Jadi intinya yang saya tangkap dari Rudy, ada santet hubungannya dengan rumah tangga dan dia adalah korban, apa gimana? Betul. Atau mungkin biar Arbi biarkan atau buat Monita ini bercerita sendiri coba. Rudy geser. Fokus ke tangan. Sekarang tarik nafas lewat hidung, keluaran lewat mulut. Sekarang rasakan gelombang energi yang terjadi, yang tercipta di masa lalu, munculkan kembali segala sesuatu yang kamu rasakan, entah itu perasaan cinta, benci, ataupun apapun yang terjadi di masa lalu, munculkan kembali, rasakan kembali energi tersebut semakin lama semakin besar, dan biarkan kamu menceritakan apapun yang kamu rasakan di masa lalu. Sinkronkan energi tersebut dengan energi masa lalu kamu, lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Silakan bercerita apapun yang kamu rasakan, biarkan kamu mengeluarkan energi tersebut, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. Suami saya selingkuh. Itu ketika aku hamil 6 bulan. Entah kenapa sikap suami saya berubah. Sampai akhirnya saya melahirkan. Dia tidak peduli lagi sama saya, bahkan bayi saya. Kenapa bayinya? Saya habis melahirkan. Bahkan saya sampai tidak bisa jalan. Tapi suami saya malah ingin bercerai. Alasannya? Alasannya karena saya sudah tidak bagus lagi. Sudah nggak cantik lagi. Setelah itu, entah kenapa, perut saya membesar. Saat kamu sedang hamil nih? Sudah melahirkan. Sudah melahirkan malah membesar lagi? Membesar. Kenapa tuh? Saya juga nggak tahu. Itu selama 3 bulan berturut-turut. Saya berusaha ke dokter. Tapi hasilnya tidak ada di situ. Saya kembali lagi ke belakang.
Tadi suami kamu berselingkuh saat kamu hamil. Iya. Berapa bulan usia kehamilannya pada saat itu? 6 bulan. 6 bulan. Kamu tahu dari? Dari sikap dia, dari handphone dia. Oke. Bahkan dia bawa perempuan itu ke rumah saat saya lagi hamil. Kamu kenal berarti dengan perempuan itu? Saya nggak kenal. Setelah dibawa ke rumah? Setelah dibawa ke rumah, itu suami saya langsung mentalak saya. Di depan perempuan tersebut? Iya. Ngapain dibawa ke rumah? Untuk apa? Saya nggak tahu. Bahkan saya mau diusir dari rumah saya sendiri. Oke, setelah itu perutnya membesar ke dokter. Iya, dari hasil ronsen hasilnya negatif, tidak ada penyakit apa-apa. Jadi saya sering cerita ke teman, bahkan keluarga saya malah menyarankan saya ke orang pintar. Iya. Jadi di sana saya dilihat sama orang pintar, di dalam tubuh saya ada kuntilanak. Ada kuntilanak di dalam tubuh kamu. Iya. Gimana tuh Rudy? Benar apa tidak tuh? Dalam perut dia yang besar itu ada air. Air yang itu mungkin air sumur dari dukun yang ngirim dia, yang ngirim santet ke dia. Ketika perutnya besar, orang akan mencemoohkan dia, dianggapnya hamil tanpa suami seperti itu. Karena iya, oke. Dan dia akan stres, dapat tekanan berat dari orang sekitarnya dan akhirnya jadi gila. Oke, itu tujuannya. Betul. Terus kuntilanak itu juga terus mengganggu si wanita. Dia juga memasukkan air tersebut. Itu proses itu namanya dematerialisasi. Jadi mengirim benda menjadi energi, ketika masuk ke dalam perut wanita itu berubah kembali menjadi materi lagi. Oke, jadi intinya di dalam perut wanita ada apa selain air? Berubah jadi apa air itu? Tumpukan air itu adalah air biasa sebenarnya, tapi lama-kelamaan jadi penyakit. Oke. Seperti itu. Dan si kuntilanak itu berperan sebagai pengantar. Oke, jadi bukan tubuhnya ada kuntilanak, bukan? Iya, betul. Oh benar, ada kuntilanak ada di dalam. Kuntilanak itu yang mengirim air. Oke, tapi ada di dalam perutnya kan? Kadang di dalam perut, kadang bersama dukun itu. Selain perut kamu membesar, ada efek apa lagi yang kamu rasakan pada saat itu? Jadi waktu saya diperiksa sama orang pintar, disuruh mandi, terus tiba-tiba saya ngelihat di depan mata saya itu kepala pocong. Lalu saya teriak, saya takut. Saya langsung masuk ke dalam. Tiba-tiba saya langsung dipegang kepalanya. Di belakang saya keluar seperti kayak besi-besi kecil gitu. Di belakang kamu? Di belakang saya. Terus tiba-tiba nggak lama itu saya muntah. Muntah saya seperti mendidih. Campuran nanah, bau. Kamu lihat sendiri tuh? Iya.